Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cherry Ahendiarti di channel saya sendiri tentunya. Nah, untuk episode atau part ketiga ini setelah kenalan, kemarin bahas apa, tentang apa sih yang dilakukan di waktu luang. Nah, untuk yang ketiga ini karena saya habis ketemu dengan teman psikologi gitu, tapi dia bukan psikolog ya, ternyata saya baru tahu kalau seorang yang psikolog atau psikologi itu kalau mau jadi psikolog itu harus sekolah profesi gitu ya ibaratnya ya, kayak apoteker gitu, kayak dokter yang harus ada magangnya gitu sebelum setelah dia lulus apa, sarjana kedokteran lah ya. Nah, bisa jadi itu pun belum ada gelar dokternya gitu, belum boleh berpraktek. Nah, ini, karena saya habis bertemu dengan, salah satu teman saya itu, nah saya ini sekarang ingin bercerita tentang, pengalaman pengalaman bertemu dengan psikolog gitu ya. Nah, untuk 20 menit ke depan saya ingin, bercerita tentang pengalaman saya bertemu psikolog. Nah, untuk yang pertama, itu kan, awalnya psikolog kalau kita pergi ke psikolog, itu kan kayak ada stigma negatif lah di situ ya, stigma negatif itu, seperti, "Ih, kamu kok, apa, kok psikolog? Emang kamu ada kelainan jiwa?" Kayak gitu. "Kamu gila," gitu, kayak, gitu. Dan tapi alhamdulillah loh setelah, di tahun ini gitu, di masa-masa generasi Gen Z lah ya, atau generasi mental health, ini kita tuh, aware banget gitu tentang namanya mental illness atau mental health gitu. Jadi apalagi waktu pandemi ya, waktu pandemi ini saya merasa sangat, sebuah titik balik untuk seluruh masyarakat atau seluruh, manusia di bumi ini gitu. Bahwa, ya ibaratnya orang tuh yang, lebih dari maksudnya, banyak hidupnya itu di luar rumah gitu, yang berkegiatan di luar gitu, kerja itu offline dan lain-lain, itu jadi berbalik gitu di dalam rumah gitu. Harus berkegiatan bisa, nggak bisa, wajib di-lockdown di dalam rumah. Entah kamu introvert, entah kamu ekstrovert gitu. Nah, dari apa, sebenarnya gitu, kan kita tuh mengenal generasi mental health ini sebenarnya sebelum pandemi gitu. Tapi setelah pandemi itu kayak dikuatkan gitu. Kalau menurut saya sih, menurut pengalaman saya selama ini gitu ya. Karena sebelumnya itu, saya itu merasa saya itu seorang yang ekstrovert gitu, karena saya tuh suka sekali gitu bergaul, pokoknya saya tuh sampai waktu di, S2 gitu ya di Jogja itu, saya sampai berpikir kalau, "Ya Allah, kalau saya nanti nikah atau apa gitu, saya nggak mau kalau saya tuh dihentikan gitu dari kegiatan-kegiatan yang seperti ini," gitu, yang banyak komunitas, banyak kegiatan gitu yang saya pengennya mobile dari sini ke situ atau ikut kajian ini, ikut kajian itu gitu. Dan itu sangat menyenangkan gitu dan pulang-pulang mungkin tinggal tidur aja gitu ya. Nah, itu saya tuh kayak bakalan stres gitu kalau enggak. Nah, ternyata gitu waktu saya kerja dan saya harus merantau jauh gitu di tempat yang baru, di mana saya tuh nggak pernah gitu. Sebenarnya dulu atau saya tuh nggak tahu dia, peta di mana gitu, dan saya harus di situ gitu, apa, bekerja di situ. Nah, apalagi ditambah dengan pandemi. Setelah itu malah kayak, oh saya tuh, ada introvertnya ya ternyata gitu. Saya tuh, capek gitu kalau sebenarnya
bersosialisasi terlalu lama dengan orang gitu, ngomong dengan orang, cerita. Tapi dulu itu tidak terlihat gitu. Ketika saya, apa, guyon gitu dari, apa sih kok guyon, bercanda gitu dari kuliah gitu sama pagi kuliah. Terus pulang sampai jam sore gitu ketika kuliah S2 tuh sore, tuh langsung ke kegiatan baru gitu. Itu pun S1 juga gitu, saya mengurusi beberapa kepanitiaan gitu, atau ikut, UKM gitu-gitu. Nah, saya langsung langsung apa, ikut ke mana namanya, ibaratnya nggak pulang gitulah, langsung ikut ke UKM gitu di ILC itu, selanjutnya sampai malam gitu. Kita masih kumpul sampai malam, sampai jam 9 baru kita bubar pulang, intinya sampai kita makan malam bareng, terus kita cerita sampai jelek lah, sampai, capek gitu. Nah itu baru kita pulang, terus besok gitu lagi gitu. Meskipun itu tidak setiap hari ya, tapi di sela kegiatan saya sama mama itu adalah seminggu sekali kita bertemu. Nah, itu saya udah punya agenda lain gitu, ke mana dan di kosan tuh hanya, sebentar aja gitu. Nah, dari situ saya itu kayak, barulah lebih mengenal diri saya gitu. Oh, kamu tuh sebenarnya capek dulu gitu. Capek ketika udah ngomong-ngomong, tapi, kamu merasa itu capek fisik gitu, padahal itu adalah baterai sosialisasi kamu yang sebenarnya sudah capek gitu. Tapi kamu juga ibaratnya mungkin sekarang kalau kita, deep dive gitu, tentang apa sih yang, maksudnya masalah orang itu tentang Mmm, apa, masalah tentang, karakter gitu, itu gimana gitu dan saya tuh karena dulu seneng-seneng aja gitu. Nah, jadi tahu gitu, oh ternyata introvert tuh nggak hanya introvert anak yang nerdy aja gitu, yang sukanya kalau kita lihat dulu anak yang cupu gitu, kutu buku lah, nggak punya temen, nggak apa gitu. Jadi saya tuh kayak didoktrin teman-teman saya tuh kayak, "Kamu nggak mungkin lah gitu seorang introvert gitu, karena ya kamu tuh gaul terus gitu, ternyata ada gitu, namanya social introvert gitu yang dia juga, capek juga kalau kelamaan, tapi dia juga, ada introvertnya dan juga dia tuh lebih suka untuk keluar tuh ya bersosialisasi gitu, untuk menghabiskan bukan yang, eee menghabiskannya mungkin dengan, cuman bisa ngobrol dengan beberapa orang gitu. Nah itu bedanya gitu. Jadi di situ saya lebih warning gitu. Nah di sini juga lebih aware gitu kok warning. Nah setelahnya itu sekarang waktu setelah pandemi kan di rumah terus ya, nggak berkegiatan, apa. Nah, di situ saya muncul stres baru gitu. Kenapa kok saya itu kayak, nggak ada semangat, nggak ada apa gitu. Nah, di situ saya stres gitu, saya mulai menggali gitu, apakah saya pernah mempunyai, apa, kayak dulu juga mempunyai, gejala seperti ini gitu kan. Akhirnya, oh pernah gitu, mungkin apakah ini frustasi, apakah ini depresi gitu. Soalnya itu adalah, di mana saya itu dulu kayak menghadapi tesis gitu, menghadapi masalah-masalah yang berat bagi itu saya akan bergejala seperti ini gitu. Nah sekarang saya tuh kerja gitu, bukan, juga nggak lagi padat-padatnya gitu, kenapa kok, apa, kerjaan juga nggak lagi padatnya gitu. Tapi kenapa kok, saya kayak gitu, gitu. Nah dari situ saya mulai, lihat-lihat nih orang, terus saya ikut dengan karir class, ikut exhale, inhale. Nah itu di situ dibina sama Dokter Elvi gitu ya. Nah di situ saya jadi mulai, terbuka mindset gitu. Kalau orang tuh ke mana, psikolog tuh jangan takut gitu. Terus yang apa, Kak Alia bilang kalau saya tuh setiap, eee, bulan atau setiap ini tuh ada apa, sesi gitu ketemu dengan psikolog gitu. Saya tuh
Ya itu akhirnya saya berpikir juga gitu, wah jangan-jangan saya tuh butuh gitu bantuan profesional gitu, karena saya merasa mentok dan saya tuh, setelah ini nggak begitu suka curhat dengan orang. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk riset beberapa banyak psikolog gitu. Karena saya nggak mau nih, saya harus dapat psikolog yang tepat gitu untuk hal, pertama yang saya lakukan gitu. Saya nggak mau, eee, sa yang saya anggap satu-satunya solusi ini, bukan satu-satunya sih, salah satu alternatif dan cuman satu yang baru saya temukan itu menjadi pengalaman yang buruk gitu, karena teman saya tuh ada pengalaman buruk juga gitu dengan psikolog. Nah, akhirnya saya banyak, cari gitu ya, saya cari gitu, banyak yang, apa, banyak yang cerita gitu. Nah, akhirnya kayak siapa, Kak Hestia itu bercerita gitu, pengalamannya di Instagram itu tentang psikolog, dia pernah ke psikolog ini, itu gitu. Dan itu di salah satunya di Rumah Dandelion itu. Nah, akhirnya saya memutuskan ke sana gitu karena, gimana ya, di situ tuh saya tuh yang pertama adalah merasa aman gitu, merasa aman, private gitu, privasi terjaga, terus, saya nggak kenal satu sama lain, lalu dan kedua adalah, bidangnya atau expertise-nya itu terjamin gitu. Nah, di sana itu kayak ada sendiri gitu, nggak dipukul rata, kayak, ke bidang atau kekhususan bidang keahlian bagi kayak siapa, ada yang khusus rumah tangga, konselor, ada yang, dewasa dewasa atau remaja sendiri gitu, ada yang memang untuk anak-anak gitu-gitu ya, apa. Nah, dari situ saya kayak lebih, "Wah, di sini nih," gitu. Jadi pengalamannya dilihat, pengalaman beliau di mana-mana. Nah, itu yang membuat saya lebih aman gitu, oh iya gitu. Meskipun saya harus merogoh kocek lebih banyak gitu, lebih dalam gitu, akhirnya di situ saya dapat, saya memulai gitu yang pertama. Saya dapat psikolog saya itu dan meskipun agak mahal gitu, tapi, saya merasakan, pengalaman pertama bersama psikolog itu menyenangkan gitu. Bukan yang menyenangkan ya tetaplah saya tetap menangis-nangis gitu kalau ketemu. Tapi, saya senang gitu dan tercerahkan kalau ketemu ya kayak kalau kalian bertemu dengan, waktu skripsi, konsultasi dengan dosen favorit kalian, dosen pembimbing favorit gitu. Itu kan kayak lebih membuka gitu, membuka jalan, "Oh ini yang salah," gitu. Nah waktu itu saya tuh kayak, "Oh, iya iya iya," gitu, "coba dicoba ini Mbak ini Mbak ini Mbak," gitu. Nah, dan, opini-opininya itu menunjukkan bahwa beliau tuh, mindset open mind, terus bidangnya itu, nggak hanya di bidangnya gitu, tapi banyak, luas lah ya ininya, dari saran-saran yang beliau ini berikan, terus, intinya worth it lah ya, every penny itu worth it gitu. Ketika Anda merasa tidak di-judge gitu, ketika bercerita dan, ya sebenarnya masalahnya cukup lumayan kompleks gitu ya. Jadi saya tuh nggak yakin kalau orang lain itu, psikolog lain mendengar tuh bakal, feedback-nya tuh bisa saya terima gitu. Jadi saya benar-benar mencari yang nggak papalah saya nabung gitu untuk, kesan pertama ini. Saya nggak mau saya akan trauma gitu ya. Nah, akhirnya yang pertama oke nih gitu. Nah itu sih saran saya yang pertama adalah, benar-benar riset gitu, cari testimoni yang bagus gitu. Kalau kalian merasa kalian tuh nggak sanggup di-judge gitu, kalau kalian sudah terbuka ya nggak apa-apa gitu, ikut aja di puskesmas ada gitu, pakai BPJS atau apa gitu. Tapi karena saya nggak mau, dengan yang, random gitu, jadi saya memilih yang sudah ada testimoninya gitu dan, portofolionya jelas gitu, sudah
pernah menangani kasus apa aja gitu, ya gitulah. Akhirnya untuk yang kedua dan ketiga, itu saya nggak begitu ini, akhirnya lebih ke budget gitu ya. Akhirnya di kedua saya ikut di Mental Hub, itu bersama ada Dokter Febi, terus dokter ini tuh, bagus sih gitu. Menurut saya gini, kalau kita itu sebenarnya benar sih hati kita itu, apa, kalau kita depresi atau apa kita nggak sholat itu salah gitu. Tapi kalau ada yang bilang kalau kita depresi atau apa, itu adalah hati kita tuh jauh dari Allah, saya, percaya gitu kalau saya. Tapi kalau tidak sholat atau tidak beribadah saya nggak percaya. Karena, apa ya, orang yang beribadah itu belum tentu, orang sholat tuh belum tentu akan apa ya, dia akan meminta gitu, meminta apa yang dia butuhkan belum tentu. Belum tentu dia itu, mindful dalam ibadahnya gitu, belum tentu. Saya juga belum tentu gitu, makanya saya juga ada banyak, permasalahan tentang seperti itu, tuh. Jadi, dan ketika saya dan apa, ibaratnya banyak nih jalan kita menuju Roma gitu, menuju kesembuhan, menuju, kedamaian hati itu banyak gitu. Bisa jadi kita otodidak gitu, kita, dengan kita hanya, eee, maksudnya ibadah yang apa ya, zohir gitu, ibadah yang terlihat aja, kita bisa Allah bisa menuntun kita gitu. Ada kalanya Allah itu, kayak menyuruh kita gitu, dengan cara yang lain gitu. Mungkin, saya waktu itu ada ibadahnya yang nggak mindful gitu, yang cuman naik turun sholat gitu. Nah, tapi saya nggak mindful, saya nggak minta gitu, saya nggak mencermati apa yang saya baca gitu, saya nggak minta secara full ke Allah gitu. Nah, tapi saya itu berusaha gitu, itulah baiknya Allah, saya berusaha, tapi Allah tuh masih kayak kasih jalan gitu loh. Oh, ini loh bisa pakai, coba ke psikolog gitu, coba gitu. Coba tanya deh tentang ini. Nah, nggak sengaja saya ketemu apa gitu, akhirnya saya mau nih ke psikolog. Saya baca testimoni Kak Hestia atau yang lain-lain gitu. Akhirnya saya ketemu dengan itu. Pelan-pelan itu journey of life gitu, kita tuh nggak pernah namanya itu mudah gitu, kecuali Allah mudahkan dan kecuali kita itu memang meminta gitu. Dan semua tuh hanya kebaikan Allah gitu, bukan karena kita yang sudah sholat, kita yang sudah ini gitu, tapi karena hati kita jauh dari Allah kalau saya mengatakan gitu. Jauh dari Allah tuh ya itu, waktu apa, banyaklah jalan untuk kembali itu, itulah baiknya Allah, Allah Maha Baik sekali gitu. Bisa kita langsung kalau anak yang masih susah gitu ya, logikanya disuruh sami'na wa atokna gitu, lebih suka dengan yang logis-logis gitu, ya Allah sediakan juga dengan ilmu-ilmunya yang banyak gitu. Bisa ilmu dari ini, psikologi mungkin lebih di ini, meskipun, sebenarnya hakikatnya, hati kita itu ya digenggam oleh Allah gitu. Kita mengistirahatkan hati gitu, dengan, di sepertiga malam gitu kita bangun, kita, apa, effort-lah gitu meninggalkan zona nyaman kita gitu. Sebenarnya kita tuh sudah di ini loh, sudah dikasih clue gitu sama Allah tuh. Kalau kita mau going extra mile tuh ya harus, apa, bangun gitu dari zona nyaman gitu. Kita atau memperlebar zona nyaman lah ya. Jadi, saya setelah ini tuh banyak banyak berdoa, jangan jangan ya Allah jangan cabut kenikmatan untuk tetap apa, melakukan ibadah gitu, jangan cabut. Hamba buat, suka bersih-bersih, jangan cabutlah kenikmatan-kenikmatan itu. Tentu ketika, kenikmatan itu dicabut ya Allah, berat sekali gitu kita akan melakukan hal-hal itu gitu, tapi cabutlah gitu kenikmatan kita bermaksiat gitu, tuntunlah gitu. Nah dituntunlah itu loh, saya itu kayak, lebih, apa ya, lebih
diberikan sesuatu. Iya itu, kamu tuh nggak hanya ini loh jalannya gitu, banyak gitu. Banyak jalan Allah tuh gitu, lewat ruqyah bisa, lewat ini. Sebenarnya tuh ya itu, kita dituntut untuk mindful dalam melakukan ibadah gitu. Nggak hanya dalam aspek-aspek duniawi kita harus mindful gitu, tapi ibadah dong gitu, kita mindful kayak gitu. Kamu berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kamu mindful nggak tentang tiada Tuhan selain Allah gitu. Ketika apa, kemusyrikan datang atau itu kamu apa, bener-bener nggak gitu maksudnya dalam hati gitu. Makanya, saya bilang ketika saya mendapatkan banyak apa, saran gitu ya, hasil dari saya konsul gitu, saya relate-kan gitu, sangat relate sekali gitu dengan, apa, di dalam Islam gitu. Sangat relate sekali gitu tentang acceptance, penerimaan takdir gitu. Nah itulah yang, isu-isu yang baru saya apa, dapat gitu ya. Jadi ya memang, kayak gitu itu nggak bisa gitu kita tuh lanjut untuk, apa, kita men-separate atau membedakan gitu. Karena Islam itu ya dari, eee, bangun tidur hingga tidur lagi gitu ya. Dari lahir hingga meninggal gitu, dari tanah hingga kembali ke tanah gitu, nggak bisa semua itu sudah diatur sama di dalam Islam gitu, khususnya di apa, di kitab gitu, di kitab kita Al-Qur'an. Nah itulah, merupakan, tips dari saya gitu ya, dari apa, perjalanan saya buat pengalaman lah ya, pengalaman untuk, ikut di psikolog itu gitu. Jadi bukan jangan takut buat cari psikolog, eee, untuk mengurangi ketakutan itu carilah rasa aman gitu dengan ya itu tadi riset dulu, tanya-tanya dulu gitu ke orang lain atau, eee, lihat testimoni gitu, ya minta petunjuk Allah boleh. Harus sebenarnya ya minta petunjuk Allah gitu. Gimana sih ikhtiar saya yang benar ya Allah gitu, ikhtiar yang cocok. Saya tunjukkanlah ya Allah gitu kalau memang ini kok rasanya belum gitu di hati gitu. Di mana gitu ikhtiar hamba gitu. Saya juga sih masih harus banyak belajar, masih labil lah ya, ibaratnya keimanan itu masih naik turun memang Allah Pak bikinnya naik turun gitu. Jadi, untuk pengalaman saya memang, itu gitu dan, semoga kita sama-sama bisa saling, support gitu ya dan mengurangi orang-orang yang sakit, ibaratnya sakit mental gitu ya dan, jangan sampai kita tuh menjadi penyebab gitu, ibaratnya kita nggak bisa menolong, jangan jadi, penyebab teman-teman atau orang sekitar kita menjadi seperti itu gitu. Terima kasih telah mendengarkan 20 menit bersama saya. Atau lebih ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.